Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini menjadi hari yang luar biasa jika kita percaya kita sedang berjalan dengan Allah yang luar biasa. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang ke hadapan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan doa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan beri, dan buat hati kami yang baru, yang mau dibentuk pagi hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah membalas budi. Diambil dari Kejadian 40 ayat 18-23. Beginilah firman Tuhan. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sedangkan ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam realitas kehidupan kita sering berbuat baik karena kita berhutang budi atas kebaikan orang tersebut. Artinya kita sedang membalas budi baik. Sebaliknya, tidak jarang pula kita mengharapkan balasan kebaikan atas kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Itu artinya kita menuntut balas budi dari orang lain yang pernah kita tolong. Yusuf ketika di dalam penjara pernah mengharapkan balas budi dari kepala juru minuman yang sudah ditolongnya. Ia menafsirkan mimpi dari kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia berharap bahwa juru minuman raja segera melepaskannya dari penjara. Namun kenyataannya kebaikan Yusuf dilupakannya dan baru diingat setelah 2 tahun berlalu. Mungkin kita pernah mengharapkan kebaikan dari orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Dan jika orang tersebut tidak kunjung membalas semua kebaikan kita tersebut, kita jadi kecewa, kita jadi kesal. Apakah kita melakukan kebaikan dengan dasar demikian? Bukankah Allah mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa pamrih, seperti kasihnya kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan merasa sedih atau kecewa jika kebaikan kita dilupakan orang. Itu artinya kita pamrih, melakukan kebaikan untuk menuai kebaikan di masa yang akan datang. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah saluran berkat Tuhan. Tetaplah menabur kebaikan dan jangan pernah berharap orang tersebut akan membalasnya kelak. Jangan sedih jika kebaikanmu tidak dibalas oleh orang tersebut. Tetapi yang pasti Tuhan tidak akan melupakan untuk membalas kebaikan kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk membalasnya. Dan di saat itulah kita akan menuai hal yang lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Seperti Yusuf yang kita pelajari hari ini, sepertinya jasanya dilupakan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Ada waktunya Tuhan memberikan apa yang diharapkan Yusuf di waktu yang tepat dan saat yang tepat. Jadi, tetaplah kita menabur kebaikan karena kita adalah saluran berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, mengingatkan kami bahwa kami adalah saluran berkat Tuhan. Kami tetap menabur kebaikan tanpa meminta balas budi dari siapapun, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang baik dan waktu yang tepat saat kami memberikan kebaikan kepada siapapun orang-orang di sekeliling kami. Kami pasti akan menuainya kelak, karena Tuhan memberkati kami di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami telah diberkati kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami tidak lupa memohon berkat Tuhan juga menyertai kehidupan kami, berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Kami boleh terima seutuhnya, dan hidup kami
tidak saja diberkati, tapi menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kami terima berkat Tuhan ini dan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.